Pemirsa sekalian, salam jumpa kembali bersama saya, Saudara Andre Bisa OFM di Eko Pedagogi Channel. Kita langsung berada di TKP di kebun tanaman pangan Paroki Santo Fransiskus Asisi Tentang Doso, Manggarai Barat, NTT. Di tempat ini kami membudidayakan beberapa jenis tanaman lokal, yakni sorghum seperti Anda lihat, dan juga jelai yang ada di belakang saya. Dan kami ingin bercerita tentang keunggulan dari tanaman lokal yang kami panen hari ini, sekaligus juga teknik atau cara budidayanya. Bulir sorghum usia 6 bulan. Sorghum atau biasa disebut juga sorghum bicolor adalah jenis pangan lokal yang mirip proses budidayanya seperti membudidayakan jagung. Hanya sedikit berbeda, usia panen jagung lebih cepat dibandingkan dengan sorghum. Dan seperti terlihat di tangan saya ini, sorghum bicolor, 2 warna, yang sedikit banyak menjanjikan bagi para petani untuk dijadikan sebagai bahan pangan alternatif selain pangan utama yang kita ketahui, padi maupun jagung. Cukup benar saudara-saudara, karena memang pengolahan lahan untuk budidaya pangan lokal ini diolah secara organik, demikian pun pupuk-pupuk yang dipakai untuk menumbuhkan selama proses budidaya itu pun dari bokasi ataupun pupuk cair organik. Dan bisa dilihat amat bernas bulir sorghum ini. Saudara dan saudariku, kita berbicara tentang budidaya benih lokal. Seperti pernah kita dengar atau kita sendiri ketahui bahwa benih lokal, lebih tepatnya benih pangan lokal, adalah salah satu keutamaan yang kita warisi dari para leluhur kita tempo dulu. Nenek moyang kita adalah petani, dan mereka telah mewarisi kita benih-benih lokal. Sedikit memberi pertanyaan, apa itu benih lokal? Apakah benih lokal masih dibudidayakan oleh banyak petani? Apa keunggulan benih lokal? Apakah pernah kita memakan tanaman-tanaman pangan lokal? Dan apakah pentingnya kita mempertahankan atau mengembangkan benih lokal itu? Kali ini kami menghadirkan di hadapan Anda sekalian 2 jenis pangan lokal yang kami budidayakan di Pusat Ekopastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Tentang Doso, Manggarai Barat, NTT. Kita berbicara tentang sorghum. Sorghum atau dalam bahasa ilmiah disebut sebagai sorghum bicolor L, bukan tanaman asli Indonesia, tetapi berasal dari wilayah sekitar Sungai Niger di Afrika. Keberadaan sorghum di Indonesia telah lama dikenal oleh para petani, khususnya di Jawa, di NTT, dan NTB. Di Jawa, sorghum dikenal dengan cantel dan sering ditanam sebagai tanaman selah atau tumpang sari. Di NTT atau di Kabupaten Flores Timur,
orang menyebutnya wataholo. Kita mengenal pangan lokal ini melalui proses atau tahapan-tahapan budidaya. Dimulai dari pengolahan tanah sebagai langkah awal. Pengolahan tanah untuk sorghum tidak jauh berbeda dengan pengolahan untuk budidaya jagung, yakni persiapan lahan, pembajakan, pemupukan, dan pada akhirnya proses budidaya. Adapun tanaman sorghum memiliki populasi yang tidak terlalu banyak di Nusantara ini, seperti di 3 tempat yang disebutkan tadi, di Jawa, NTT, dan NTB. Pada umumnya tanaman sorghum ditanam sebagai tanaman sela pada tanaman pokok padi atau kedelai atau tanaman palawija lainnya. Bila ditanam secara monokultur, populasi tanaman per hektar itu dapat mencapai sekitar 100.000 sampai 150.000 tanaman. Dan cara penanaman pun amat mudah untuk tanaman pangan lokal ini. Benih dapat kita semai ataupun dapat kita tanam secara langsung, bisa 2 hingga 3 biji per lubang. Dan pencarangan menjadi mungkin bila kita merasa himpitan pertumbuhan tanaman pada satu lubang amat mengganggu, maka dapat diputuskan untuk dilakukan pencarangan. Adapun tahapan pemeliharaan tanaman pangan lokal sorghum ini pun tidak boleh diremehkan. Tanaman sorghum tentu dapat bertahan di daerah ekstrim dengan curah hujan yang sangat rendah. Tetapi untuk demi meningkatkan produktivitas, tanaman sorghum ini pun boleh diberi asupan pupuk sebagai nutrisi atau makanan bagi tanaman ini. Sejauh ini kita memberikan pupuk organik pada tanaman sorghum ini, yakni pupuk organik padat, yakni bokasi. Selanjutnya, seusai pemberian pupuk, kita juga melakukan proses penyiangan dan pembumbunan secara bertahap. Sebagai penghujung atau akhir dari cerita atau narasi tentang pangan lokal sorghum ini, kita boleh sedikit termotivasi sekiranya kita tertarik untuk membudidayakan tanaman ini yang sangat mudah dibudidayakan oleh siapapun dan dimanapun. Kualitas dari bulir sorghum sangat menunjang kesehatan dan dapat diolah pelbagai jenis olahan dari bulir sorghum. Ada beras sorghum, ada tepung sorghum, ada uji, atau juga makanan-makanan ringan lainnya yang secara kreatif dapat diolah seturut selera kita. Pangan lokal jelai yang dalam bahasa ilmiah disebut sebagai Hordeum vulgare. Jelai merupakan jenis serelia untuk pakan ternak, penghasil malt sebagai makanan bagi kesehatan. Jelai adalah anggota suku padi-padian dan berada pada urutan keempat dari jumlah produksi pangan di dunia. Luas areal penanamannya di dunia diperkirakan 560.000 km. Bukti paling awal pertanian jelai adalah datang dari situs arkeologis di anak benua India yang dinamai Mergar. Jelai yang dibudidayakan
adalah turunan dari jelai liar, Hordeum spontaneum, dan keduanya adalah diploid. Jelai budidaya yang paling awal ada di Suriah, adalah salah satu tanaman panenan budidaya di Timur Tengah pada waktu yang sama dengan gandum emmer. Baik pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi di Ekopedagogi Channel. Kali ini kami menyuguhkan di hadapan Anda sekalian salah satu jenis pangan lokal yang dimakan oleh para leluhur kita tempo dulu, yakni tanaman jelai. Ikuti perkembangan narasi-narasi tentang proses budidaya tanaman ini hingga ke pasca panen. Hari ini kami melangsungkan proses pemanenan dan kami berharap Anda akan tertarik untuk membudidayakan jenis pangan lokal ini. Tanaman jelai dapat tumbuh pada segala jenis tanah. Pertumbuhan optimal akan diperoleh pada lahan bertanah liat, pasir atau vulkanis dengan kandungan unsur hara tinggi. Adapun varietas jelai ini terdiri dari dua jenis. Varietas Lacrima Jobi memiliki cangkang keras berwarna putih, berbentuk oval dan dipakai sebagai manik-manik. Dan yang kedua, varietas Mayuen memiliki cangkang agak lemah, berwarna putih kecoklatan, berbentuk oval, dan dipakai untuk konsumsi dan pengobatan. Dan jenis ini pun dibagi dalam dua macam, yakni jenis ketan dan jenis beras. Untuk menunjang atau menjamin produktivitas proses budidaya ini, perlu dilakukan seleksi atau persiapan benih. Tanaman jelai diperbanyak dengan benih atau biji. Dan kebutuhan penanaman jelai antara 8 sampai 10 kg per hektar. Dalam penyiapan lahan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pembersihan lahan dari sisa tanaman atau gulma. Lahan diolah dengan kedalaman 15 sampai 20 cm. Lahan diratakan dan dibuat drainase setiap 3 meter. Dan pada tanah masam, pH kurang lebih 5, diberi kapur dosis 300 kg per hektar atau juga abu. Yang ketiga, penanaman jelai sebaiknya ditanam di awal musim hujan atau menjelang kemarau. Adapun pemeliharaan tanaman jelai dilakukan sebagaimana kita memelihara tanaman jagung. Yang mendapat perhatian penting adalah dalam masa panen dan pasca panen. Tanaman jelai dapat dipanen setelah usia 150 sampai 150 hari setelah tanam dengan ciri-ciri kulit mengeras, daun bendera menguning. Kandungan nutrisi jelai sangat cocok bagi kesehatan manusia. Karena senyawa dalam jelai dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Jelai mengandung bahan kimia penghambat kanker. Jelai mengandung vitamin B1 dan B2, kalsium, potasium, fosfor, dan zat besi. Dan akhirnya, dengan kita mengenal secara bersama jenis tanaman pangan lokal jelai ini, mari kita bersama-sama membangun tekad dan komitmen kita untuk mewariskan pangan ini bagi generasi yang akan datang. Salam petani, salam pangan lokal.